Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep perancangan database. Anggota dari tim kami yang pertama ada Zeki Ferdiansa dengan 3 digit tim terakhir 093, Nafa Nur Fauzia dengan 3 digit tim terakhir 097, Rifki Firdaus Kaisa dengan 3 digit tim terakhir 11, Amalia Putri dengan 3 digit tim terakhir 106, dan Vio Aktona Putra dengan 3 digit tim terakhir 110. Latar belakang industri kreatif termasuk seni memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Tetapi masih terdapat hambatan bagi para seniman untuk memasarkan karyanya secara efektif di pasar internasional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dukungan dan modal yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung para seniman fotografi dan mengatasi masalah pemodalan, kami berencana untuk merancang sebuah aplikasi mobile yang akan memberikan wadah bagi para seniman fotografi untuk mengekspresikan karya mereka secara bebas dan tanpa biaya besar. Dalam konteks ini, kami akan merancang database aplikasi ini untuk mengelola data pengguna, koleksi foto, acara, informasi profil, pasar seni, dan pengaturan pengguna. Database ini akan menjadi landasan utama untuk menyediakan layanan yang dapat mendukung para seniman fotografi dalam berbagi karya mereka dengan dunia. Diharapkan aplikasi ini akan memberikan dorongan bagi para seniman fotografi di Indonesia untuk mencapai pengakuan yang lebih luas di kancah internasional. Pengertian database. Sistem pengelolaan basis data atau DBMS adalah suatu sistem yang mengandung sekelompok data yang saling terhubung, beserta rangkaian program yang memungkinkan akses kepada data tersebut. DBMS terdiri dari sebuah basis data dan serangkaian program pengelola yang memungkinkan penambahan, penghapusan, pengambilan, dan pembacaan data. Basis data adalah sekumpulan berkas yang memiliki hubungan satu sama lain, diidentifikasi oleh kunci unik pada setiap berkasnya. Satu basis data mewakili satu kumpulan data yang digunakan dalam konteks perusahaan atau lembaga tertentu. Perancangan sistem terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, pada tahap perencanaan sistem, analisis, dan perancangan umum yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan pengguna. Perancangan database tingkat ini melibatkan front-end dan tidak terkait desain database khusus atau database management system. Kemudian, pada tahap kedua, perancangan umum seperti diagram entitas relasi tingkat tinggi diubah atau diuraikan menjadi desain database rinci yang sesuai dengan DBMS tertentu yang akan digunakan untuk menerapkan keseluruhan sistem. Kemudian ada konsep-konsep perancangan dalam database. Yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu model data yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data secara logis. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan dan merancang basis data, membantu dalam analisis data yang dibutuhkan dan menggambarkan hubungan antar data. ERD juga merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara file dan struktur data. Ada beberapa komponen dalam ERD. Yang pertama, entitas atau entity, yaitu merupakan objek atau konsep yang akan menjadi perhatian dalam suatu database. Entitas memiliki dua tipe, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Simbol dari entitas berbentuk persegi panjang. Kemudian ada atribut, yaitu sering juga disebut sebagai properti, merupakan keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai basis data. Atribut dinyatakan dengan simbol elips. Kemudian, relasi. Dalam entity relationship diagram, relasi mengacu pada hubungan antara entitas atau tabel dalam basis data. Relasi menggambarkan cara entitas terkait satu sama lain dalam konteks database. Ada beberapa jenis relasi dalam ERD, yaitu ada one to many to one, dan many to many. Kemudian ada primary key, yaitu merupakan atribut yang unik terdapat pada suatu entitas yang berfungsi sebagai data utama dari suatu entitas. Simbol untuk kunci primer yaitu garis bawah ganda di bawah atribut atau gabungan atribut. Kemudian ada foreign key atau kunci asing, yaitu atribut yang menghubungkan entitas dengan entitas lain dalam hubungan satu ke banyak atau banyak ke banyak. Kunci asing digunakan untuk membangun relasi antar entitas. Kemudian yang kedua ada CDM atau Conceptual Data Model, yaitu model data tingkat tinggi yang digunakan dalam perancangan basis data. CDM adalah tahap pertama dalam merancang sebuah basis data dan berfokus pada pemahaman dan representasi konsep-konsep utama yang akan disimpan dalam basis data tanpa memperhatikan aspek teknis seperti tipe data dan indeks. CDM membantu para pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan memahami struktur data yang akan digunakan dalam aplikasi atau sistem. Kemudian yang ketiga ada PDM atau Physical Data Model, yaitu
yaitu salah satu tahap dalam perancangan basis data yang lebih rinci daripada JDM atau konseptual data model. PDM berfokus pada menggambarkan struktur teknis yang akan digunakan dalam basis data. Hal ini mencakup detail tentang tipe data, indeks, kunci asing, relasi antar tabel, dan semua aspek teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan basis data dalam sistem. Tujuan perancangan database. Yang pertama yaitu ketersediaan data konsisten untuk menyediakan data konsisten di seluruh aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi pengelolaan data, database efisien dalam penyimpanan dan pengolahan data. Kemudian ada integritas data. Data adalah benar dan sesuai dengan aturan bisnis. Kemudian ada penghematan ruang penyimpanan, yaitu menghemat ruang penyimpanan dengan menghindari redundansi data. Kemudian ada kemudahan pemeliharaan, yaitu mudah untuk pemeliharaan dan perubahan situs data. Kemudian ada keamanan data, di mana database harus aman dengan lapisan keamanan, hak akses, enkripsi, dan perlindungan data. Kemudian ada kemudahan aplikasi. Database ini memudahkan untuk pengembangan aplikasi dengan SQL dan pengolahan data yang efisien. Kemudian ada fleksibilitas, fleksibel untuk perubahan bisnis dan data tanpa gangguan. Kemudian ada dokumentasi, yaitu terdokumentasi dengan baik untuk pemahaman struktur data. Kemudian ada pematuhan standar, yaitu untuk mematuhi standar seperti normalisasi dan indeks yang efisien. Berikut adalah keuntungan membuat perancangan database. Yang pertama yaitu pengembangan aplikasi dengan mudah. Mendukung pengembangan aplikasi dengan akses mudah ke data. Kemudian ada penghematan sumber daya. Menghemat sumber daya termasuk ruang penyimpanan dan daya komputasi. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan pemulihan data. Keuntungan ini yaitu pemulihan data lebih efektif dengan perencanaan yang baik. Kemudian ada skalabilitas, di mana keuntungan perancangan database yaitu untuk mendukung pertumbuhan organisasi dengan mudah. Kemudian ada konsistensi data, keuntungannya yaitu untuk memastikan data konsisten dan dapat diandalkan di seluruh aplikasi. Kemudian ada organisasi data, keuntungannya yaitu membantu mengatur data secara sistematis. Kemudian ada integritas data, keuntungannya yaitu menjaga keautentikan, keakuratan, serta kepatuhan data. Kemudian ada efisiensi operasional. Keuntungannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam query dan manipulasi data. Kemudian ada kemudahan pemeliharaan, di mana keuntungannya yaitu mempermudah pembaruan, penambahan, serta penghapusan data. Dan yang terakhir yaitu keamanan data. Keuntungannya yaitu untuk menyertakan kontrol akses dan kebijakan keamanan data. Selanjutnya adalah implementasi dari IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Di dalam IRD ini, di dalam aplikasi Artful terdapat 7 entitas, yaitu user, seniman, karya, katalog karya, kurator, konsumen, dan pameran. Di dalam user, merupakan individu yang menggunakan dan mengikuti layanan aplikasi Artful yang memiliki beberapa atribut. Atribut user ialah ID user sebagai primary key, nama user. Atribut ini akan menyimpan nama dari pengguna, gender, yaitu gender dari atribut ini, yaitu laki-laki. Dari user, atributnya adalah laki-laki atau perempuan. Tanggal lahir, yaitu atribut yang menyimpan tanggal lahir dari pengguna. Profesi, digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pekerjaan atau profesi pengguna. Dan asal kota, yaitu menyimpan informasi tentang asal kota atau tempat tinggal dari pengguna. Kemudian pada tabel user, seniman merupakan individu yang menghasilkan karya yang akan ditampilkan dan diperjualbelikan. Atribut dari seniman ialah nama seniman sebagai primary key, jumlah karya, dan popularitas, yaitu atau rate seniman. Selanjutnya ada tabel karya yang merupakan sebuah keindahan yang diabadikan oleh seniman yang akan siap dinikmati dan diperjualbelikan kepada penikmat seni. Atribut dari karya ini yaitu ada judul karya sebagai primary key, caption, rate karya, dan review karya, dan juga harga. Selanjutnya ada tabel katalog karya yang merupakan tempat di mana karya hanya akan ditampilkan untuk dinikmati saja, juga sebagai penunjang popularitas seniman. Atribut katalog karya yaitu ada tanggal disimpan. Selanjutnya adalah kurator, yaitu merupakan individu yang menikmati, mereview, dan menilai karya. Atribut dari kurator ialah nama kurator sebagai primary key dan gender. Selanjutnya ada tabel konsumen, yang merupakan seorang yang membeli karya dari konsumen, dari pengkarya, sebagai pecinta karya dan penikmat karya. Atribut dari konsumen ini adalah nama konsumen, alamat, dan gender. Yang terakhir adalah pameran, tabel pameran, yaitu merupakan tempat di mana karya akan ditampilkan dan akan digelar untuk di khalayak umum agar keindahannya sebuah karya dapat dinikmati. Atribut yang dipakai dari pameran ini yaitu ada nama pameran sebagai primary key, ada prolog, lokasi, dan harga tiket. Selanjutnya,
Pada perancangan CDM yaitu Conceptual Data Model ini terdapat pengaturan entitas dalam sistem Customer Data Management CDM menggambarkan hubungan antara berbagai entitas sebagai berikut. Karya memiliki hubungan many to one dengan seniman, yang berarti banyak karya dapat dikaitkan dengan satu seniman. Sebagai akibatnya, seniman dapat mengunggah berbagai karya ke dalam sistem. Hubungan antara seniman dan user adalah many to one, yaitu mengindikasikan bahwa banyak seniman dapat menjadi satu user dalam aplikasi, sementara tidak semua user memiliki peran sebagai seniman. Beberapa user hanya menggunakan aplikasi sebagai konsumen. User dan karya memiliki hubungan one to many, di mana satu user dapat menikmati berbagai karya meskipun tidak yang terkait. Hubungan antara karya dan konsumen adalah many to many, yaitu memungkinkan banyak konsumen untuk membeli atau menjual banyak karya, mencerminkan kompleksitas interaksi antara konsumen dan karya. Selain itu adalah karya dan katalog karya, yaitu hubungannya yaitu many to many, yang memfasilitasi penyimpanan efisien berbagai karya dan dalam berbagai katalog. Karya dan pameran memiliki hubungan one to many, yaitu menunjukkan bahwa satu karya dapat dipamerkan dalam berbagai pameran, membantu dalam pelacakan di mana sebuah karya telah dipamerkan dalam berbagai konten. Akhirnya, hubungan pameran dan kurator adalah many to one, yaitu menunjukkan bahwa banyak pameran diinisiasi oleh satu kurator, dengan catatan bahwa tidak semua kurator terlibat dalam setiap pameran yang diadakan. Selanjutnya, yang ketiga, implementasi perancangan PDM atau Physical Data Model. Yang telah disebutkan sebelumnya terdapat entitas, user, karya, seniman. Terus ada tambahan yaitu disimpan dan jual beli. Kemudian ada katalog karya, kurator, konsumen, dan pameran. Kemudian untuk karya, sebagai primary key dan foreign key, yaitu judul karya, foreign key menyambung ke entitas judul karya. Dan untuk entitas karya yang mempunyai field nama konsumen, berforeign key dengan kurator, jual beli yaitu nama field, nama konsumen, dan berhubungan lagi foreign key dengan konsumen, entitas konsumen yang memiliki field nama konsumen. Kemudian ada entitas karya memiliki nama kurator, berforeign key dengan entitas kurator yang memiliki field nama kurator. Kemudian ada field nama seniman yang berforeign key dengan seniman, entitas seniman, yaitu dengan field nama seniman. Kemudian untuk entitas seniman memiliki primary key yaitu nama seniman, kemudian ada foreign key ID user yang berhubungan dengan entitas user dengan field ID user yang sebagai primary key-nya. Untuk entitas user, judul karyanya berforeign key dengan karya. Kemudian ada entitas kurator, di mana kurator memiliki field nama kurator yang berforeign key dengan entitas pameran, yaitu fieldnya nama pameran, sekaligus menjadi primary key di entitas pameran. Kemudian terdapat juga yang berforeign key dengan entitas karya. Kemudian next. Untuk kesimpulannya, dalam perancangan aplikasi artistik fotografi atau ARTFO, konsep perancangan database menjadi landasan utama untuk mengelola data pengguna, karya seniman, dan informasi terkait pasar seni fotografi. Melalui Entity Relationship Diagram atau IRD, Conceptual Data Model atau CDM, dan Physical Data Model atau PDM, aplikasi ini diharapkan mampu memberikan wadah yang efektif bagi para seniman fotografi untuk membagikan karya mereka secara global. Tujuan perancangan database meliputi ketersediaan data yang konsisten, efisiensi operasional, integritas data, dan penghematan sumber daya. Keuntungan yang diperoleh mencakup organisasi data yang baik, efisiensi operasional, keamanan data, kemudian pemeliharaan, dan kemudian pengembangan aplikasi. Dengan implementasi konsep perancangan database, ARTFO diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan pengakuan seniman fotografi Indonesia di tingkat internasional. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.